Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Tulus MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila serta teman-teman mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Azabil Kisafa dengan NIM 250 101 110 109 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyajikan sebuah simulasi mengajar dengan tema yang sangat relevan dan krusial bagi kita sebagai bangsa Indonesia, yaitu urgensi dan perkembangan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kita sudah berdoa. Sekarang ibu mau tahu siapa yang tidak hadir hari ini. Coba dicek kanan dan kirinya. Nah, bagus. Semuanya hadir ya hari ini. Nah, kira-kira anak-anak ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Oke, belum ada yang tahu ya. Tapi anak-anak ingat nggak kemarin kita belajar apa? Betul, kita kemarin belajar tentang urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang urgensi dan perkembangan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Untuk memulai pembahasan kita hari ini, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu ideologi dan mengapa Pancasila disebut sebagai ideologi bangsa. Ideologi adalah sistem gagasan yang menjadi dasar suatu negara untuk mencapai tujuan bersama. Di Indonesia, Pancasila hadir sebagai ideologi terbuka yang dinamis dan adaptif, yang berfungsi sebagai dasar negara, pandangan hidup, serta pemersatu bangsa. Lalu, mengapa Pancasila begitu urgent bagi Indonesia? Nah, yang pertama, Pancasila merupakan dasar negara dan sumber hukum tertinggi. Ini berarti Pancasila adalah fondasi konstitusional yang mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Selanjutnya, Pancasila berfungsi sebagai pemersatu bangsa yang sangat beragam. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara multikultural dengan berbagai suku, agama, ras, dan golongan. Nah, Pancasila dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan menjadi perekat yang mengikat keberagaman ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia secara eksplisit menegaskan pentingnya menjaga keutuhan bangsa di tengah perbedaan. Tidak hanya itu, di era globalisasi seperti sekarang, Indonesia sangat rentan terhadap masuknya ideologi asing yang mungkin tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Disinilah Pancasila berperan sebagai filter terhadap pengaruh asing, berfungsi sebagai benteng yang menyaring nilai-nilai yang masuk dan memastikan hanya nilai yang positif dan sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa kita. Lebih jauh lagi, Pancasila juga menjadi pedoman dalam pembangunan nasional. Arah dan tujuan pembangunan nasional di Indonesia, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, maupun budaya, harus selalu berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Pembangunan yang kita lakukan harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan kemanusiaan. Pada akhirnya,
Semua ini bertujuan untuk menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya Pancasila, setiap warga negara memiliki pedoman yang sama dalam menjaga kedaulatan, integritas wilayah NKRI dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana Pancasila berkembang dari masa ke masa. Pancasila dimulai dari masa perumusan, yaitu sejak pra-kemerdekaan hingga awal kemerdekaan. Gagasan Pancasila lahir dari pemikiran para pendiri bangsa, seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Kemudian, Piagam Jakarta menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan rumusan awal Pancasila hingga akhirnya Pancasila resmi menjadi dasar negara dan ideologi bangsa melalui pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Perjalanan ini berlanjut ke masa Orde Lama, sekitar tahun 1945 hingga 1966. Periode ini diwarnai dengan berbagai tantangan, termasuk pemberontakan yang ingin mengganti ideologi Pancasila seperti PKI dan DITII. Pada masa ini pula, Dekret Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Interpretasi Pancasila pada masa ini juga sangat beragam. Bahkan sempat muncul konsep Nasakom, di mana bawahan kepemimpinan Soekarno. Kemudian, kita memasuki masa Orde Baru dari tahun 1966 hingga 1998. Pada era ini, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi seluruh organisasi politik dan kemasyarakatan. Indoktrinasi Pancasila dilakukan secara masif melalui program P4 atau Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila. Tujuannya adalah untuk menguatkan stabilitas politik dan pembangunan, meskipun pada praktiknya ada kritik terkait penggunaan Pancasila sebagai alat legitimasi kekuasaan. Akhirnya, kita tiba di masa reformasi dari tahun 1998 hingga sekarang ini. Masa ini ditandai dengan koreksi terhadap praktik-praktik Orde Baru. Nah, Pancasila tetap diakui sebagai dasar negara dan ideologi. Namun, penekanannya lebih pada implementasi nilai-nilai secara murni dan konsekuen dalam kehidupan demokrasi. Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi dan nilai fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun di masa ini juga muncul tantangan baru seperti radikalisme, intoleransi, hoaks, dan pengaruh globalisasi yang terus menguji ketahanan Pancasila. Melihat perjalanan panjang ini, Pancasila tetap sangat relevan dan harus terus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, sila pertama mengajarkan kita untuk toleransi beragama dan menghormati keyakinan orang lain. Sila kedua mendorong kita untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tidak diskriminatif. Lalu, sila ketiga mengingatkan kita untuk menjaga persatuan, menghindari perpecahan, dan mencintai tanah air. Sila keempat mengajarkan pentingnya musyawarah, mufakat, dan menghargai perbedaan pendapat. Dan terakhir yaitu sila kelima, menuntut kita untuk mewujudkan keadilan sosial, membantu sesama, dan menghindari sifat serakah. Nah, Pancasila adalah landasan moral dan etika kita dalam menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari perkembangan teknologi yang pesat, masuknya budaya asing, hingga isu-isu global yang kompleks. Dengan berpegang teguh pada Pancasila, kita memiliki arah yang jelas. Nah, dari seluruh pembahasan ini dapat Ibu simpulkan bahwa Pancasila bukanlah sekedar deretan kalimat atau konsep usang,
melainkan jiwa dan kepribadian bangsa yang harus terus kita pahami, hayati, dan amalkan dalam setiap sendi kehidupan, dari masa perumusan hingga era reformasi saat ini. Pancasila selalu menjadi landasan kokoh yang membimbing kita menghadapi berbagai tantangan zaman. Urgensinya tidak pernah pudar, bahkan semakin relevan di tengah dinamika global yang terus berubah. Oleh karena itu, mari kita jaga Pancasila bukan hanya sebagai warisan sejarah, tetapi sebagai pedoman hidup kita sehari-hari, demi terwujudnya Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat. Baik anak-anak, apakah penjelasan materi Ibu ini dapat dipahami? Alhamdulillah, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi berkah. Nah, anak-anak, kelas kita hari ini sudah selesai. Alangkah baiknya sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Muhammad Tulus MPDI serta teman-teman sekalian, demikianlah pemaparan saya mengenai urgensi dan perkembangan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi ini atau dalam simulasi mengajar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.